Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ilmia dari Program Studi Pendidikan Agama Islam PAI 6C. Di sini saya membuat video pembelajaran mengenai hadis dan sunnah, di mana tugas ini merupakan tugas akhir mata kuliah aplikasi multimedia dengan dosen pengampu Bapak M. Ridwan SPD MED. Nah, di video kali ini saya membahas tentang pengertian hadis, bagian-bagian hadis, fungsi hadis, pengertian sunnah, macam-macam sunnah, perbedaan hadis dan sunnah, dan contoh hadis dan sunnah. Baik, kita masuki dengan yang pertama, yaitu pengertian hadis. Nah, pengertian hadis sendiri ini ada secara bahasa dan secara istilah. Kita masuk kepada yang secara bahasa. Secara bahasa, hadis adalah sesuatu yang baru. Kemudian, secara istilah, hadis adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan, atau yang sering disebut dengan takrir yang bersumber langsung dari Rasulullah. Kemudian bagian-bagian hadis. Nah, bagian-bagian hadis sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sanad, yang kedua ada matan, dan yang ketiga ada rawi. Kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu ada sanad. Nah, pengertian sanad yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita sekarang. Nah, biasanya hadis ini dimulai dari Rasulullah kepada sahabat, kemudian kepada tabi'in, sampai kepada umatnya kita sekarang. Di sini saya ada contoh hadis di mana bunyinya, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Ukail dari Ibnu Syihab dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, bahwa Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi diberi segelas susu, lalu aku meminumnya, hingga aku melihat pemandangan yang bagus keluar dari kuku-kukuku. Kemudian aku berikan sisanya kepada sahabat muliaku, Umar bin Khattab. Orang-orang bertanya, apa takwilnya wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa yang dinamakan dengan sanad adalah dimulai dari telah menceritakan kepada kami. Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Ukail dari Ibnu Syihab dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, bahwa Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari dimulai telah sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini yang dinamakan dengan sanad. Oke, karena sanad ini yaitu sekelompok orang yang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai kepada kita sekarang. Kemudian kita masuk kepada matan. Nah, matan yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh hadis yang seperti yang di slide pertama, yaitu telah menceritakan kepada kami. Nah, di sini setelah kata bersabda, ada kalimat ketika aku tidur, aku bermimpi diberi segelas susu, lalu aku meminumnya, hingga aku melihat pemandangan yang bagus keluar dari kuku-kukuku. Kemudian aku berikan sisanya kepada sahabat muliaku, Umar bin Khattab. Orang-orang bertanya, apa takwilnya wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab ilmu, hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini yang dinamakan dengan matan atau isi dari materi hadis yang disampaikan Rasulullah tersebut dimulai dari setelah kata bersabda, yaitu di sini kita ambil dari ketika aku tidur sampai dengan beliau menjawab ilmu. Beliau menjawab ilmu ini yang disebut dengan matan. Kemudian yang terakhir, bagian hadis yang terakhir ada rawi. Nah, rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis sampai akhirnya kepada Rasulullah. Dari hadis tadi kita jumpai bahwa yang dinamakan dengan rawi adalah yang paling bawah atau hadis riwayat Bukhari. Atau nama lain dari rawi ini biasanya disebut dengan periwayat hadisnya. Kemudian ada fungsi hadis terhadap Al-Quran, ada empat fungsi. Yang pertama, menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat. Dan yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, salah satu contohnya yaitu saya ambil contoh menjelaskan ayat Al-Quran yang bersifat umum. Nah, ayat Al-Quran menjelaskan bahwa kita harus mendirikan sholat. Kemudian di dalam hadis diperinci lagi bahwa kita harus menjalankan sholat itu sesuai dengan apa yang
dilakukan oleh Rasulullah, gerakan-gerakannya. Kemudian kita masuk kepada sunnah. Nah, secara bahasa, sunnah berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Kemudian secara istilah, as-sunnah menurut istilah ulama usul fikih ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah, selain dari Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, penetapan atau takrir yang baik untuk menjadi dalil hukum bagi hukum Islam. Kemudian macam-macam sunnah ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, dan yang ketiga ada sunnah takririyah. Oke, kita bahas yang pertama ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah diartikan sebagai seluruh perkataan Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh sahabat dan diteruskan oleh para tabi'in. Kemudian ada sunnah fi'liyah, yaitu segala sesuatu yang mencakup perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, baik dalam hal ibadah atau juga muamalah, atau baik hanya sekali, 2 kali yang dilakukan atau sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir ada sunnah takririyah atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. Nabi SAW tidak menegur ataupun tidak melarangnya. Nah, setelah kita tahu pengertian hadis dan sunnah, karena pengertian hadis dan sunnah ini memiliki kemiripan, tetapi apakah sama hadis dan sunnah? Tentu jawabnya beda. Kenapa? Karena yang pertama ada hadis itu mencakup hal yang lebih luas. Artinya hadis-hadisnya itu bersifat umum. Kemudian sunnah itu hanya berupa perbuatan. Kalau hadis dia berupa ketetapan, perbuatan, perkataan Nabi, tindakan Nabi. Kemudian kalau sunnah ini hanya berupa perbuatan. Nah, yang kedua, hadis tidak menjadi hukum syar'i, artinya hadis itu hanya dalil-dalil yang bersumber dari Rasulullah. Kemudian tidak dijatuhi hukum bagi umat Islam. Sedangkan sunnah itu menjadi sebuah hukum syar'i bagi manusia. Apabila jika mengerjakan perbuatan yang hukumnya sunnah itu mendapat pahala, dan jika tidak akan mendapat dosa. Oke, selanjutnya di sini ada contoh hadis dan contoh sunnah. Di sini saya sudah sertakan link di dalamnya. Silakan Anda bisa klik dan linknya saya nanti klik di deskripsi. Baik, terakhir sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, di sini saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari perkataan dan penjelasan saya mengenai materi yang saya sampaikan. Saya banyak-banyak mohon maaf dan terima kasih kepada yang menonton. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.